Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di konten Ngopi Bareng FK di FK KMK UGM. Dan kali ini saya tidak sendiri nih, bersama dosen, agak keder jujur aja. Bersama dosen guru saya. Dan beliau di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan hadir ke sini. Mari kita tepuk tangan bersama untuk Prof. Meneni. Terima kasih. Nih, halo Prof, selamat sore. Alhamdulillah baik. Deg-degan ya, ini enggak hubungan dengan nilai ya Prof? Oh enggak. Nih, Prof. Meneni ini adalah profesor dan guru di bidang anak ya, anak SPA. Kalau boleh diperkenalkan ke masyarakat dan netizen, Prof. Ya, oke. Terima kasih, Mas Tirta. Boleh manggil Mas? Mas saja, Mas saja. Saya harus manggil jenderal, nggak enak saya. Ya, saya Meneni saat ini sebagai guru besar dalam bidang ilmu kesehatan anak, terutama subspesialisnya adalah tumbuh kembang dan pediatrik sosial, sehingga tidak hanya masalah tumbuh kembang, tetapi juga mengenai pencegahan termasuk imunisasi. Waduh. Ya. Kalau boleh tahu, Prof, ini sudah berapa tahun menjadi spesialis anak, Prof? Aduh, sudah lupa. Saya 2002, berarti sudah 22 tahun. 23, Prof. Oh, 23 ya, sekarang 25 ya. Untuk praktek di Sarjito ya? Ya, saya Sarjito. Prof, kalau boleh tahu, Prof, selama keseharian di tumbuh kembang, kasus apa yang paling sering ditemui? Ya, kasus yang paling sering adalah sulit belajar, terlambat bicara. Ini adalah banyak sekali anak-anak dengan keterlambatan bicara. Delay speech? Delay speech, ya. Itu sangat memprihatinkan. Selain itu juga ada kesulitan belajar, masalah perilaku gampang marah. Nah, itu juga banyak. Selain juga keterlambatan yang lain, misalnya terlambat jalan. Tetapi yang paling sering adalah terlambat bicara atau tidak bisa bicara. Tidak hanya terlambat, tidak bisa bicara, tidak bisa komunikasi. Nah, itu yang sering sekali. Wah, izin Prof. Jadi ini sesuai karena di media sosial ketika kemarin saya membaca topik ini, banyak orang tua zaman sekarang yang mengeluhkan delay speech pada anaknya dan akhirnya sharing di beberapa komunitas parenting. Jadi itu sesuai. Oh, betul. Kalau boleh tahu, delay speech itu penyebabnya secara umum apakah berubah, Dok, di era sekarang? Ya, jadi kalau delay speech itu artinya bahwa anak terlambat bicara. Lah penyebabnya banyak sekali. Baik itu misalnya sekarang banyak autis, keterlambatan perkembangan yang lain, tetapi yang sebetulnya sebagian besar itu hanya terlambat bicara karena stimulasinya yang tidak adekuat atau overstimulasi karena menggunakan screen time sejak awal dan berlebihan. Itu yang paling sering. Dan dampaknya tidak hanya terlambat bicara, gangguan perilaku, kesulitan tidur, nanti kalau udah besar nanti kesulitan belajar dan sebagainya. Screen time ini kalau boleh saya luruskan berarti atau saya perjelas gadget dong? Ya, gadget. Oh, seberpengaruh itu? Banget sekali. Karena memang kita di era sekarang kan tidak suatu seperti keharusan kita harus berhubungan menggunakan gadget, tetapi harus bijak. Nah, ini terutama untuk pasangan baru ya. Anak-anak muda sekarang kan kayaknya nggak bisa lepas dari gadget. Ya, mau tidur aja gadget. Bangun tidur yang dilihat pertama kali gadget, TikTok. Ya. Betul. Nah, ini sangat membahayakan terutama pada anak-anak di bawah 2 tahun. Jadi sebetulnya sudah clear sekali rekomendasi, baik termasuk kita, Dokter Anak Indonesia tidak memperbolehkan menggunakan gadget sebelum 2 tahun kecuali untuk video call. Ya, jadi misalnya kan sekarang banyak bapak ibu, mungkin bapaknya kerja di mana, ibunya di sini gitu ya, mungkin yang ngasuh neneknya gitu ya. Dia butuhkan komunikasi dengan orang-orang sekitar, itu dengan boleh video call, itu saja. Tetapi sekarang mau makan, anak sulit makan dikasih gadget. Betul. Mau tidur kasih gadget, ibunya sibuk kasih gadget. Dan ini kadang-kadang satu rumah kayaknya ada bapak ibu, tapi semuanya seperti autis karena semuanya sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Jadi justru yang perlu diperbaiki malah habit bapak ibunya kalau ada delay speech. Dan sebenarnya ada batasan nggak, Prof? Kalau ada penelitian atau mungkin dari murid-muridnya Prof yang disertasi sudah meneliti batasan amannya berapa jam sih, Dok, kalau anak kecil itu? Ya, jadi tergantung usianya. Oke. Ya, jadi tergantung usianya. Tadi seperti tadi bahwa di bawah 2 tahun, kecuali untuk itu tadi video call. Bahkan ini, tapi sekarang kan jarang ya TV. Tapi misalnya dia tinggal dengan neneknya, kan masih ada nenek yang suka TV.
background TV pun juga sebaiknya tidak. Jadi kan ada TV dihidupkan terus gitu. Nah, sebaiknya enggak, karena itu juga akan membuat distraksi pada anak ya. Nah, kemudian umur 2 tahun 1 jam. Nah, nanti akan dengan bertambahnya usia, maka rekomendasinya menjadi lebih sering. Oh, gitu, dan ya. itu harus tetap ada interaksi. Oh ya, kenapa kok gadget itu nggak boleh? Karena kan gadget kalau kita melihat itu kan hanya fokus ini. Mana ada gadget kemudian mungkin kemudian Satu ngomong arah kan gitu. ya 2 arah kan nggak ada. Padahal Betul. anak justru yang dibutuhkan adalah komunikasi 2 arah. Bahkan bicara pun kita harus ada kontak mata, ekspresi wajah. Anak-anak sekarang kan ngomong kayak cuek gitu ya. Nah, Betul. itu benar-benar tidak baik ya. Jadi gadget itu satu, dengan adanya gadget maka dia akan fokus pada ini, tidak ada interaksi 2 arah sehingga waktu yang bersama dengan orang tua, anak sebayang yang lain akan berkurang. Selain itu memang pada di bawah 2 tahun ada seperti video defisit ya, gap. Karena dia belum bisa menginterpretasikan, kalau gadget kan 2 dimensi. 2 dimensi. Padahal kita hidup ini kan 3 dimensi. dimensi. Nah, sehingga dia belum bisa menginterpretasikan apa yang didapat itu. Ya, jadi banyak sekali alasan dan buktinya tidak hanya penelitian tapi dalam hariannya. Ya, kami banyak sekali anak-anak yang tidak bisa bicara, mudah marah. Ternyata memang excessive screen time, begitu kita edukasi kepada orang tua, ibu stop HP, tetapi tidak hanya anaknya yang stop HP, bapak ibu juga sama. Ini krusial banget. Jadi bapak ibu ya kadang-kadang tuh nggak bisa. Nah, bapak ibu masih menggunakan gadget, anaknya suruh nggak menggunakan, ya dia marah. Jadi stop, tetapi harus dialihkan menjadi aktivitas lain yang interaksi yang menarik. Nah, ini kesulitannya di situ. Oh, ya, jadi harus komit ketika di rumah. Ya pas makan bareng atau sesi family ditaruh. Ya, jadi memang makan itu adalah interaksi yang cukup baik antara orang tua, suami istri dengan anak. Jadi biasakan kalau makan itu adalah ya ngobrol sambil makan, tapi tidak ada gadget sama sekali pada waktu makan. Oke, itu note. Dan saya masih menarik ini yang marah. Kok bisa jadi manajemen emosinya? Kok jadi marah ya? Keluhannya tadi lumayan meningkat ya, keluhan marah. Ya. Kok bisa ya, Prof? Ya, jadi emosi. Jadi tadi terlambat bicara, kemudian masalah tidur, betul, dan perilaku. Okay. Nah, ini saling berhubungan dengan satu dengan yang lain. Ya, jadi kalau anak kemudian sudah terbiasa dengan gadget, ya, dan ini sangat adiktif. Sangat-sangat adiktif. Saya aja contohnya punya cucu 1,5 bulan, baru kemarin 2 hari yang lalu saya coba gitu ya. Karena waktu itu saya juga bapak ibunya baru sibuk, dititipkan saya gitu ya. Saya tuh nggak sengaja buka HP, kemudian dia melihat, itu kan dia senang sekali kucing, meong, dia itu pengen sekali, marah sekali. Itu contohnya anak cucu saya. Ya, sehingga karena memang sangat menarik kan, gadget itu warnanya masih menarik dibandingkan dengan daripada main biasa, Lego dan kawan-kawan. Warnanya menarik, mungkin suaranya dan sebagainya. Sehingga ini sangat adiktif sekali. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi begitu anak itu kemudian melihat gadget, maka dia akan suka dengan ini sehingga dia tidak peduli dengan lingkungannya. Apalagi kalau bapak ibunya juga sibuk sendiri. Ya, sehingga nanti dia tidak bisa tergantung usianya, tidak bisa melihat ekspresi wajah anak yang lain. Padahal kan anak itu adalah masanya adalah bermain. Ya, betul. Jadi anak itu adalah bermain, belajarnya itu adalah bermain, berinteraksi dengan lingkungannya, terutama dengan bapak ibunya, nanti mungkin dengan anak-anak sebaya, itu sangat-sangat penting. Nah, begitu dia ini, maka dia mungkin kurang tertarik dengan anak yang lain. Oke. Ya. Dan ini cocok karena di dunia digital sekarang ada yang namanya, kalau teman-teman netizen namanya brain rot. Jadi brain rot itu ketika kita tuh ngalamun tapi sambil lihat handphone. Dan itu bisa sampai 8-9 detik. Dan ini selaras ya Prof, kalau saya mau tanya lagi, apakah efek dari tumbuh kembang yang bermasalah, yang tidak ditangani dengan baik, itu se-impactful itu ke dewasa? Ya, betul. Karena sebetulnya kan masa awal-awal kehidupan, kita tahu kan 1000 hari pertama sebetulnya bukan hanya itu, nanti ke depan juga iya. Itu menjadi fondasi untuk perkembangan selanjutnya. Ya, jadi di awal-awal kehidupan, bahkan sejak di dalam kandungan. Ya, jadi kalau makanya hamil harus dipersiapkan, ibunya tidak boleh stres. Ya, jadi
saya pengen hamil, punya anak itu ya harus dipersiapkan dan saya harus menikmati kehamilan saya, nggak boleh stres. Ya, karena itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Nah, kemudian begitu dia lahir, ya perkembangan otak itu sangat pesat itu ada di dalam kandungan sampai 2 tahun pertama kehidupan. Meskipun nanti tetap ada, ya. Nah, ini menjadi basic perkembangan emosi itu menjadi basic untuk perkembangan belajar dan yang lainnya. Ya, jadi kalau anaknya emosian di awal-awal, mesti nggak bisa berinteraksi dengan yang lain, kemampuan belajarnya juga bermasalah. Nah, yang berikutnya, kalau orang tuanya, attitude orang tua tuh ditiru sama anak. Iya, jadi secara genetik itu menurun, tetapi yang lebih penting adalah role model. Role model. Jadi bayi 1 bulan, 2 bulan, kalau kita senyum, dia akan melihat senyum kita. Tapi kalau misalnya dia melihat ibunya, misalnya menyusui, tapi sambil ibunya lihat tapi, ya dia mesti wajahnya gini. Tapi kalau kita senyum, mesti bayi kita akan senyum. Wah, berarti benar-benar ya, karena jadi benar-benar dia copy paste apa yang dilihat dari lingkungannya. Baik visualnya, jadi mata bayi itu benar-benar bisa merekam. Ya, jadi jangan sembarangan ya di depan bayi, ya kita harus bicara yang baik, ekspresi wajahnya yang baik, hatinya juga senang. Coba nanti mungkin ibu-ibu yang muda, kalau kita jengkel, bayinya itu juga kita emosi, kita marah, bayinya itu terasa, dia rewel dan sebagainya. Oh, ya, jadi nah kalau misalkan suatu kondisi kemarin ada yang tanya sama saya, Dok atau Prof, kalau misalkan saya kan harus jaga attitude supaya bayi nggak coping mechanism. Suatu ketika bayi saya tantrum. Tantrumnya tuh sampai kemarin video yang di-share ke saya tuh saya ngasih tips biar ditenangin dulu. Dia tuh tantrumnya di supermarket. Tiba-tiba wah rewel banget, sampai nangis-nangis teriak-teriak. Apa yang harus kita lakukan sebagai ibu-ibu muda kalau ketemu anak tantrum, atau sekaligus bapak ibu ketemu anak tantrum? Jadi jangan hanya ibunya, karena bapak ibu. Karena masalah pengasuhan itu adalah bapak dan ibu. Tanggung jawab berdua ya. Betul. Oke. Jadi kalau itu anak itu tantrum, nomor 1 nggak usah panik. Kita nggak usah malu ya, karena harusnya orang-orang sekitar tuh tahu bahwa anak tantrum itu mungkin dia anak kebutuhan khusus atau mungkin dia nggak nyaman. Jadi nomor 1 nggak boleh panik, nggak boleh malu, tapi yakinkan bahwa itu tidak membahayakan dirinya dan sekitarnya. Oh, berarti amankan sekitarnya ya? Ya, gitu kan. Terus pada waktu tantrum jangan banyak ngomong. Nah, percuma kalau kita baru ngomong, kita baru marah, orang ngomong tuh kan jengkel banget sekali. Coba kalau kita baru emosi diomong itu kan, ya. Jadi nomor 1 kalem, kemudian yakinkan tidak berbahaya, jangan kemudian menjadi ngomong dan sebagainya. Tetapi kalau bahaya gitu, mukul-mukul gitu ya, mungkin kita peluk gitu, tapi kita kan tegas tapi firm tapi lembut, gimana caranya? Jadi paham ya. Jadi tidak boleh emosi, tetapi kan kita lebih besar. Kalau itu membahayakan gini-gini ya perlu gini, tapi nggak usah banyak ngomong. Kemudian, tapi kalau tidak, nggak mau, diamkan aja sampai dia tenang sendiri. Oh, biasanya penyebabnya apa sih, Prof? Jadi tantrum itu sebetulnya tergantung anaknya tipikal anak yang normal atau anak dengan kebutuhan khusus, kan berbeda. Ya, kalau kita ngomongkan anak-anak yang tipikal yang normal. Nah, tantrum itu biasanya mesti dia ada pencetusnya. Nggak mungkin tiba-tiba anak itu tantrum. Ya, apakah dia mungkin pengen nggak nyaman dengan situasi, atau mungkin dia pengen sesuatu, dan ini biasanya akan berdasarkan dari pengalaman sebelumnya. Jadi kalau saya itu, kan anak itu negotiable sekali. Kalau saya ini tantrum seperti ini, nanti biasanya kan kita malu, terus apa-apa dituruti. Benar nggak? Betul. Nah, nanti dia akan seperti itu lagi. Jadi kan itu adalah fitrah seseorang. Kalau perilaku, kalau kita mendapatkan reward positif, maka kita akan mengulangi. Jadi misalnya, Mas, bajunya itu bagus nih. Maka saya kalau ketemu ini, saya akan mencoba baju yang sama supaya saya diapresiasi, dinegosiasi. Kan gitu ya. Betul. Nah, itu juga gitu. Kalau anak marah-marah kemudian dengan kegiatannya itu ibunya atau orang tuanya, ya udah daripada nangis, kemudian kita
memberikan sesuatu, maka dia akan mengulang lagi seperti itu. Bernegosiasi. Nah, Iya, terus triknya ya, Prof, kalau gitu. Nah, makanya kita lihat dulu apa yang membuat dia marah waktu itu, ya. Apakah anaknya normal atau tidak, gitu ya. Jadi kalau kemudian dia marah, apakah permintaannya itu masuk akal nggak sih, gitu. Kalau itu permintaannya masuk akal, boleh kita berikan. Tapi kalau itu permintaannya tidak masuk akal, ya kita harus komitmen. Tetapi yang penting adalah antara saya, kemudian ibu, bapak, dan nenek atau keluarga sekitar itu harus sama, mempunyai perlakuan yang sama. Yang jadi masalah kan ini sekarang banyak extended family yang kemudian diasuh oleh neneknya, kakeknya, bapaknya gini bilang ini, ibunya bilang ini, nenek suruh apa boleh gitu. Nah, itu anak akan negosiasi. Berarti kalau ada neneknya dia akan melakukan itu. Ya. Kejawab semuanya ya. Ya, jadi nomor 1 harus punya rule yang sama yang disepakati oleh bapak, ibu, dan pengasuh utama yang ada di situ. Yang pokoknya yang ketemu anak terus itu. Biar kalau enggak yang tegas bapak ibu itu ternyata negosiasinya malah. Nah, kalau kebalik, jadi ada satu kasus terutama di keluarga Jakarta. Bapaknya kerja, ibunya kerja. Terus anaknya itu ternyata rewel karena dia marah-marah kenapa berharap ibu bapaknya itu pulang. Nah, apa yang harus dilakuin orang tuanya, Prof? Kalau dalam situasi kompleks, ada saran nggak, advice? Ya, jadi kan sebetulnya memang terutama anak itu kan butuh kehadiran fisik itu kan penting. Tetapi sebetulnya kan bukan hanya physically kuantitas, tetapi kualitas itu menjadi sangat penting. Ya, bapak ibunya sibuk, ya pulang misalnya malam, tapi sampai rumah tinggal tidur, dia nggak pernah ngomong sama anak. Ya berarti dia nggak berkualitas. Ya, berkualitas. Tetapi misalnya Bapak Ibu Sabtu Minggu sampai sampai Jumat misalnya. Tapi Sabtu kan ya ada waktu kan dengan anaknya. Nah, itu adalah waktu yang berkualitas. Ya gunakan, anak itu akan paham loh. Jadi dia tidak hanya apa yang diverbalkan oleh Bapak Ibunya, tetapi dia bahasa tubuh. Anak itu sangat sensitif. Jadi dia bisa melihat bapak ibu saya itu sayang dengan saya enggak sih? Dia perhatian dengan saya enggak sih? Atau dia pokoknya ya kebutuhan ini aja, tapi sebetulnya dia enggak care dengan saya. Itu anak itu bisa paham itu. Nah oleh karena itu ya kita enggak bisa sih sekarang kalau bapak ibunya kerja masuk enggak boleh kerja. Nah, tapi itu semuanya kan komitmen dari keluarga sejak awal. Iya, betul. Ya. Jadi saya bekerja ini apa sih yang terbaik untuk anak kita. Tapi kan mestinya kan kerja nggak 24 jam. Iya dong, 7 jam lah. Nggak 7 jam. Ya, jadi kan mesti tetap ada di sela-sela itu bagaimana. Nah, makanya kalau sempat kan mungkin video call. Ya, itu kan penting sekali. Interaksi dua arah intinya. Interaksi dua arah. Ini gimana, Nak? Ini mama baru kerja nanti habis ini pulang. Nah, jadi anak akan paham sih. Tentunya sesuai dengan level perkembangan anak itu, sesuai dengan usia anak itu. Oke, karena sudah psikologis, sekarang kita akan menanyakan pertanyaan berikutnya itu soal tinggi. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain semua orang tua di semua platform manapun, dan yang kena tuh semua dokter, mau dokter tulang, mau dokter ortoped, dokter anak. Sebenarnya, dok, tips apa sih supaya anak saya tambah tinggi? Jadi mereka tuh terobsesi dengan tinggi badan. Itu gimana, Prof? Ya. Jadi tinggi itu kan mungkin terkait dengan penampilan ya. Kalau biasanya kan tinggi, tapi kan sebetulnya jadi tinggi itu ada faktor macam-macam ya, terutama adalah genetik. Genetik itu menjadi penting ya, terutama kalau anaknya sudah 2 tahun gitu. Jadi tentunya kan secara logika orang Indonesia kan juga tidak setinggi misalnya orang Belanda gitu kan. Betul. Tetapi ada namanya secular trend. Jadi dengan perbaikan nutrisi, dengan lingkungan, maka kemudian dalam berapa puluh tahun kelompok itu akan tinggi bertambah gitu. Seperti Jepang dulu kan, mohon maaf ya, dulu kan agak pendek. Makanya katanya zaman waktu itu kan bangsa KT kan mungkin pendek, tapi sekarang kan cenderung tinggi. Ya karena secara keseluruhan tidak hanya nutrisi dan sebagainya naik, sehingga ada kecenderungan juga meningkat. Nah, jadi kalau kemudian seorang anak lahir, maka dia mempunyai potensi bawaan dari bapak dan ibu. Satu. Tetapi potensinya apakah kemudian dioptimalkan atau tidak itu adalah faktor yang lain, termasuk nutrisi, termasuk apakah dia sering sakit-sakitan, kemudian termasuk tidur. Tidur itu menjadi penting. Tidur itu penting? Penting sekali, karena salah satu hormon adalah
hormon pertumbuhan atau growth hormone itu akan keluar pada saat seseorang itu tidurnya nyenyak. Ya, jadi makanya tidur itu kan ada beberapa fase, tapi secara umum ya dibagi menjadi 2. Fase tidur mimpi atau namanya rapid eye movement. Jadi pada waktu itu matanya mungkin matanya kedip-kedip, nafasnya gini, mungkin gerak-gerak gitu. Nah, itu adalah fase mimpi. Tetapi ada yang kemudian fase tidur nyenyak. Ya, non rapid eye movement. Nah, di mana pada fase itu anak nafasnya teratur. Jadi kena suara gitu ya, dia tidurnya teratur, nafasnya tenang, dan pada saat itu biasanya keluar keringat juga. Nah, pada waktu tidur nyenyak itulah kemudian keluar salah satunya adalah growth hormone. Nah, sehingga kalau anak tidurnya bermasalah, ya perilakunya bermasalah, makan juga mungkin bermasalah, nanti juga anaknya pendek nanti. Nah, maksudnya mungkin tidak mencapai potensi maksimal ya, karena kan ada potensi. Jadi nanti ada hitung-hitungan, ada kalkulatornya. Secara umum gini, tinggi badan ibu ditambah tinggi badan bapak. Kalau laki-laki ditambah 13, kalau perempuan dikurangi 13. Ya. Tinggi berapa tadi? Jadi ini tinggi badan ibu ditambah tinggi badan bapak. Kalau laki-laki ditambah 13, kemudian jumlah itu dibagi 2. Ya, jadi kalau misalnya nih, saya gampangnya 150, kemudian suami saya 170 misalnya. Berarti 150 tambah 170, kalau anak saya laki-laki, maka ditambah 13 jumlah bagi 2. Nah, itu adalah di median di tengah-tengahnya. Tetapi ada namanya standar deviasi apa bahasa? Standar deviasi, ya pokoknya rentangnya, ada rentangnya. Nah, rentangnya itu kira-kira 7,5 cm ke bawah dan 7,5 cm ke atas. Nah, kalau kita pengen memperbaiki generasi anak-anak kita, ya kita naikkan yang 7,5 ke atas itu. Bagaimana caranya? Tadi, nutrisi yang adekuat. Adekuat ya, bukan nutrisi yang berlebihan. Nanti beda nih, nanti kita bahas lagi nih. Nanti karena kan sekarang juga banyak ini takut ini kecil, kemudian hati-hati memberikan mohon maaf susu dengan tinggi kalori yang tidak pas, nanti belum tinggi tapi malah obes. Nanti, ya, jadi nutrisinya harus sesuai, adekuat ya. Kemudian tidak boleh sakit-sakit, karena kalau sering sakit, batuk, pilek, demam, nah jadi tenaganya habis untuk memerangi penyakit ini, ya anaknya nggak jadi tinggi. Nah, makanya nutrisi dan infeksi berulang yang kemudian pendek berhubungan dengan stunting tadi. Jadi tidak semua anak pendek itu stunting, harus hati-hati ya. Tidak semua anak pendek stunting. Ya, jadi stunting adalah anak pendek karena masalah nutrisi yang kronis dan infeksi atau penyakit berulang yang lama. Tapi kalau kemudian anaknya dianggap oleh orang tuanya pendek, padahal dia dalam potensi genetiknya anaknya pinter, kognisinya ya nggak apa-apa, jangan malu dengan kondisinya. Habibie itu kurang apa? Iya, pinter banget. Ya kan? Pinter banget. Hebat sekali. Pinter banget. Jadi artinya tidak semua ini juga jangan membuat stigma ya bahwa ini pendek mesti stunting, tidak. Tetapi memang anak pendek di dalam 2 tahun pertama itu sebagian besar, tidak semua adalah stunting. Karena di 2 tahun pertama potensi genetik itu belum terlalu berpengaruh. Yang lebih berpengaruh adalah nutrisi, infeksi, dan lingkungan. Makanya penting sekali dalam kandungan sampai 2 tahun, meskipun yang setelah itu juga penting, adalah masalah tadi nutrisi, lingkungan, stimulasi. Nah, baru genetik itu baru berkorelasi itu setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun? Ya, itu korelasinya sekitar 80%. Oh, makanya di 2 tahun awal itu adalah titik evaluasi stunting paling awal ya? Ya, karena memang pendek di umur itu sebagian besar karena stunting, tidak semuanya. Tidak semua. Jadi sebagian besar itu. Nah, itu makanya yang perlu kita intervensi, kita cegah adalah di 2 tahun pertama kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan. Prof, untuk yang soal tinggi badan ini, kalau kita nutrisi yang adekuat tadi agak gatal tuh, nutrisi adekuat yang pas sama nutrisi yang berlebihan, itu bedanya gimana Prof, supaya tahu anak kita cukup? Ya, jadi sebetulnya nutrisi itu memenuhi seluruh komponen yang dibutuhkan sesuai dengan usianya, gitu kan? Ya, jadi sebetulnya
Kemenkes itu sekarang sudah merevisi piringku yang sesuai dengan usianya. Itu mungkin lebih mudah ya. Kalau itu kita mengacu pada populasi publik ya. Jadi kalau 0 sampai 6 bulan ASI. Itu ya, semua sudah sepakat ya. ASI. Itu pun juga harus dilihat pertumbuhannya. Ya, jadi karena kan ini juga karena sekarang bagus sekali sih anak-anak muda itu sangat ingin sekali ASI itu kita sangat senang sekali, tetapi juga pada kondisi tertentu di mana pertumbuhannya tidak adekuat, kemudian sudah kita lakukan lihat cara menyusunya sudah benar, menghisapnya ini ternyata tidak adekuat. Nah mungkin tapi harus dengan dokter ya, dengan dokter anak mungkin dipertimbangkan untuk pemberian susu lain selain ASI. Nah, kadang-kadang tapi itu sangat hati-hati. Ya, jadi memang dengan indikasi. Nah, begitu di 6 bulan maka harus mulai pemberian MPASI. Ya, karena juga ada kecenderungan saking senangnya ASI, waktu itu berat badannya mungkin masih bisa ngikuti, kemudian dikenalkan MPASI dia nggak suka, ibunya akhirnya tetap memberikan ASI. Dan ini cukup banyak ya. Ternyata dia MPASI-nya nggak masuk karena sebentar-bentar menyusui, menyusui. Ya, ini terutama pada ibu yang mohon maaf kebetulan tidak bekerja, komitmennya di rumah ya, dekat dengan anaknya sehingga sering sekali menyusui. Nah ini kan salah karena begitu 6 bulan ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi harus diberikan MPASI. Ya, secara bertahap baik jumlahnya maupun konsistensinya. Nah, intinya ada karbohidrat, ya jelas ya. Maksudnya ada sumber karbohidrat itu ya, energinya itu misalnya ya boleh dari beras ya, pokoknya gandum ya, kentang gitu ya. Tapi jangan lupa tetap harus ada protein hewani. Ya, protein hewani itu menjadi sangat penting ya. Mulai yang paling mudah itu telur, ati ayam, kemudian ikan, nggak harus yang mahal-mahal salmon ya. Kadang-kadang kan mungkin salmon kan mahal. Ini tidak harus. Saya bukan berarti tidak baik ya. Kembung, itu kan. Ikan kembung. Nah, jadi kita itu sekarang kita di Jogja, ikan lele masih ada, ikan kutuk, tahu ya. Itu proteinnya tinggi. Mungkin patin juga bisa, ikan-ikan nila juga bisa. Jadi tidak harus yang harus yang mahal gitu ya. Kemudian ati ayam itu juga sumber zat besi. Ya, itu juga selain protein zat besi. Kemudian boleh ayam gitu ya, daging memang agak susah ya karena dia harus diolah ya. Jadi intinya protein hewani harus ada. Hewani. Itu. Kemudian ya, sayur itu pada waktu 6 bulan dikenalkan nggak usah banyak-banyak. Beda dengan kita. Kalau kita itu kan ya sayur, buah banyak. Itu sayur buah itu dikenalkan nggak usah banyak-banyak. Karena membuat dia kenyang, gitu ya. Oh, makanya pada nggak suka ya di awal-awal. Jadi sangat wajar ya. Tapi tetap harus dikenalkan ya. Kemudian yang berikutnya lemaknya. Nah, ini jadi santan boleh, minyak boleh. Karena kan kadang-kadang orang kan takut nanti minyak itu nggak bagus. Jadi untuk anak kolesterol pada waktu awal belum ada restriksi pada sampai 2 tahun. Ya, jadi makanya telur kuningnya itu kolesterolnya bagus untuk anak. Ya, karena memang perkembangan otak salah satunya dibutuhkan itu. Nah, kemudian bagaimana dengan garam? Ada yang orang tua nggak boleh sama sekali garam. Sebetulnya bukannya sama sekali nggak boleh, tapi boleh sedikit ya. Tapi coba dilihat. Nah, pada waktu kadang-kadang orang tua tuh pengen membuat gitu ya. Semua dimasukkan, maksudnya biar memberikan semua. Tapi coba dirasakan, doyan nggak ibu? Kalau ibunya nggak doyan ya jangan harap anaknya doyan. Oh itu tadi kemarin baru mau tanya dari jawab tuh yang clean eating. Jadi daging grill tapi hambar. Jadi sedikit ya. Jadi boleh tapi sedikit. Tapi memang kalau gula, jangan sekali-kali memberikan gula karena itu tidak baik, tidak hanya untuk anak tetapi kita semua. Jadi makanya role model bapak itu menjadi penting. Untuk protein. Nah, untuk yang gula ini sekrusial apa, Prof? Sebetulnya kan gula
ya gula yang disebut gula-gula jadi gitu ya, sukrosa ya. Sebetulnya makanan kita kan sudah, jadi gula itu memang sumber energi untuk kita kan. Otak itu juga gula itu menjadi sangat penting ya, terutama bayi-bayi gitu. Kalau kita mungkin kekurangan gula itu kan bagi bayi ya. Tetapi sumber gula itu kan tidak harus dari gula buatan lah. Karena makanan apa namanya kita misalnya kentang, nasi itu kan sudah sumber gula. Betul. Ya, sumber energi. Sehingga jangan biasakan menggunakan gula sebagai apakah minuman, apakah makanan, karena sudah ada sumber itu. Ini jadi kan kita itu termasuk penyakit-penyakit gula itu kan banyak ya. Kita itu sekarang di anak banyak. Banyak. Kita sudah mulai penyakit-penyakit namanya metabolik pada anak-anak itu mulainya harus sejak anak-anak. Ya, jadi harus kita pola hidup sehat itu ya memang harus di anak-anak. Hanya memang nanti ada proporsi yang berbeda antara anak dengan dewasa. Ya termasuk kolesterol tadi. Jadi telur kuning telur pada anak itu bagus sekali. Ya tidak ada risiko. Tapi kita untuk dewasa harus hati-hati. Jadi jangan menyamaratakan antara diet pola makan dewasa dan anak kecil. Betul, ya karena dia masih ada tumbuh dan kembang gitu ya. Dan kebutuhannya proporsinya itu berbeda antara anak-anak dengan dewasa. Nah kalau suplemen, kayak contoh kayak sirup apa itu? Sirup minyak ikan. Minyak ikan, D3, vitamin B. Kapan seorang anak harus menambahkan suplemen makanan orang tuanya memberikan itu? Ya. Jadi misalnya vitamin D3, ya, ini kan menjadi jumlahnya nggak banyak, yang butuhkan nggak banyak, tetapi kalau nggak ada dia akan menyebabkan berbagai kondisi. Ya, sebetulnya dibutuhkan nggak terlalu banyak. Sebetulnya Indonesia itu sebetulnya teorinya kita itu kan melimpah sinar matahari ya, yang itu kalau kita makan provitamin D itu akan diubahkan, teorinya seperti itu. Tetapi memang anak-anak kita itu juga kekurangan vitamin D itu. Karena apa? Kita itu takut hitam, ya nggak? Betul, ya takut hitam. Sehingga anak-anak itu sebetulnya diumbar main di luar itu kan bagus ya, untuk aktivitas, dia bermain free play ya. Jadi permainan anak itu harus yang bebas gitu ya, itu juga penting, termasuk dengan sinar matahari. Nah sayangnya kita itu orang tua kan takut dan sebagainya, sehingga kekurangan vitamin D itu mungkin bisa terjadi. Tetapi sebetulnya terutama pada mereka misalnya yang lahirnya berat badan lahirnya kecil, belum saatnya, itu mungkin mempunyai risiko kekurangan vitamin D. Ya, tetapi kalau tergantung sumber makanan kita itu cukup nggak nih? Kalau sebetulnya cukup, ya boleh kemudian kita tidak perlu. Tapi kalau kurang, berarti mungkin kita berikan suplementasi vitamin D. Tetapi memang sebetulnya kebutuhannya juga nggak banyak sih. Ya. Itu udah langsung aja. Dan untuk menuju yang ini soal mitos berikutnya soal penampilan. Karena ini kan terkait pertanyaan sebenarnya perwakilan wali murid. Sekarang tuh di zaman sekarang ada teknologi dan fashion. Jadi banyak orang tua mendidik anaknya dengan gaya fashion yang mirip sama mereka. Kalau zaman saya dulu pas kecil kan saya didadanin yang bajunya warna-warni, mainannya warna-warni. Sekarang beberapa anak kecil tuh didadanin kayak orang tua, potongannya kayak orang tua, bajunya persis dewasa. Itu kalau dari pandangan Prof May itu, apakah kita harus mengikuti itu atau gimana, Prof? Ya. Yang betul. Jadi, baju pada anak. Prinsipnya gini ya, anak itu bukan miniatur dewasa. Ya, itu ya. Jadi anak itu bukan miniatur dewasa karena secara fisik tidak hanya kecil, tetapi proporsinya berbeda. Jadi proporsi ukurannya itu berbeda antara kita dengan orang dewasa. Misalnya di awal lahir itu kepalanya proporsinya lebih besar dibandingkan dengan proporsi dewasa. Betul. Gitu ya. Badannya di sini lebih panjang. Nah, nanti semakin besar kan kakinya yang lebih panjang. Jadi bukan miniatur, termasuk perkembangan emosi, perkembangan semuanya itu kan masih butuh berkembang. Jadi tidak sama seperti ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita itu harus memenuhi kebutuhan anak, bukan keinginan kita. Ya, jadi kalau kemudian didandani dengan dewasa, menurut saya
ya kurang pas. Ya bukan berarti nggak boleh ya, menurut saya kurang pas. Tapi kalau mungkin motifnya mirip gitu ya, kadang-kadang kan satu sama gitu kan, ya boleh. Tetapi jangan paksa anak kemudian berdandan seperti dewasa. Nah ini karena kan anak itu butuh ya, dia biasanya usia-usia awal itu butuh yang menarik, ya warna-warni gitu ya. Kemudian yang membuat dia senang begitu. Nah, sehingga sebaiknya ya jangan kemudian diperlakukan seperti dewasa. Oke, jadi memang harus sesuai kayak baju ya, baju kartun, anime gitu kan. Itu kan iya, sekarang itu lebih bagus. Lebih bagus kan, karena memang corak dan menarik. Iya, coraknya menarik. Sekalian nanti dia belajar juga ini warnanya, ini gambarnya apa, gitu ya, warnanya apa, gitu. Sekarang untuk belajar gitu. Iya. Dan soal kurikulum, Prof. Jadi kan beberapa pertanyaan dari wali murid juga, kurikulum sekarang nggak ada ranking ya, nggak ada ranking, Prof. Dan ini langsung ke narasumbernya langsung nih yang ahli. Banyak orang tua murid itu merasa kalau nggak ada ranking itu anak nggak termotivasi buat belajar. Nggak juga. Nah itu, apa kurikulum ini menurut Prof May setuju apa enggak dan sebaik apa sih kalau misalkan dengan kebijakan itu? Ya, menurut saya ya. Jadi memang karena kalau ranking itu kan berarti masih ada nomor 1 dan nomor bawah. Itu nomor 1 mungkin jadi stigma. Gitu kan? Jadi kalau semuanya pengen nomor 1, gimana? Kan mesti harus ada ini ya. Jadi menurut saya yang di awal-awal itu yang penting kan setiap anak mempunyai kekuatan tetapi juga limitasi. Betul. Jadi yang dipentingkan adalah mencapai potensinya. Sehingga sebetulnya bukan ranking 1 ini tetapi saya lebih suka narasi sekarang itu bahwa anak ini kemampuannya sudah sesak ini, kelebihannya ini, area yang perlu improvement itu apa? Betul. Nah, sekarang jangan hanya nomor ini, karena misalnya dia ranking matematika, dia ranking bawah, bukan berarti dia anak yang bodoh ya, karena mungkin dia talent di tempat yang lain, dia punya keterampilan di yang lainnya, dan nanti jadi justru yang kita kuatkan adalah apa sih kekuatan anak. Setiap anak mesti punya kekuatan. Dengan segala, mungkin dia ada limitasi yang perlu dilakukan perbaikan. Oke. Ya, sehingga bukan berarti ya sekarang cara ibunya mengajari anak belajar adalah bukan supaya kamu nomor 1. Jangan bilang gitu. Kalau semua orang pengen 1, yang nomor 2 siapa? Tapi apa? Jadi Dek, ini supaya kamu pintar, kamu bisa, nanti kamu cita-citanya apa sih? Nah, bisa mencapai cita-citamu, seperti itu. Jadi motivasinya bukan nomor 1, tetapi itu yang terbaik untuk anak ini. Oh, jadi dia tidak ambisius ya? Ambisi itu penting, tapi ambisius nggak boleh. Wah, beda, ini keren banget ya. Ambisi, ya kita harus punya ambisi. Kita ambisi harus punya, itu penting. Kita harus punya visi, punya goal gitu. Tapi tidak boleh ambisius, karena ambisius itu adalah mencapai tujuan dengan segala cara. Tapi kalau ambisi adalah target kita itu apa, dan target anak sama-sama umurnya sama, targetnya bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuan anak itu, dengan potensi itu, gitu. Ini karena mendekati akhir, yang saya tanyakan kalau nanti ada wali murid atau nih orang tua, sebenarnya seberapa sering kita harus ke poli tumbuh kembang anak? Ya. Apakah saat sakit toh atau saat? Ya. Jadi kalau kami, karena sebetulnya sebagian besar memang ada anak dengan kebutuhan khusus, tapi sebagian besar itu kan anak itu relatif dilahirkan dengan potensi yang baik, yang normal, yang dia bisa tumbuh kembang. Nah, tetapi ada beberapa yang kemudian ini sebetulnya dia ada potensi nih, tetapi tidak mencapai ini karena pengasuhannya tidak baik dan sebagainya. Oleh karena itu justru yang penting adalah rutinitas. Jadi kontrol ke dokter anak di poli tumbuh kembang untuk melihat apakah pertumbuhannya normal, apakah perkembangannya normal, dan kita biasanya tidak hanya melihat pertumbuhan perkembangan, imunisasi juga gimana, nutrisinya gimana, ya. Kemudian pengasuhannya sudah sesuai nggak sih? Mungkin dia tumbuh kembangnya bagus, mungkin perilakunya mulai ada masalah, tetapi ternyata ada faktor risiko yang kalau tidak kita intervensi dia menjadi tidak baik.
Oh, jadi rutin ya? Iya, Setengah tahun ada sekali? jadwalnya. Oh, kan ada Ada bukunya. jadwal-jadwal. Iya, ada buku-bukunya. Sekalian pas imunisasi, sekalian screening perkembangan. Nah, itu. Ini mah udah lengkap tadi. Udah konsultasi, tumbuh kembang, parenting. Dan kayaknya nggak bisa kalau satu episode tok, Prof. Dan ini pasti teman-teman netizen dan warga pasti akan banyak bertanya. Silakan tulis pertanyaan berikutnya di kolom komentar kepada Prof. Maya. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini Anda tanyakan? Dan kita akan jawab di 1 bulan lagi di episode berikutnya bareng Prof. May. Saya izin undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga infonya bermanfaat. Saya Tirta. Saya Dr. May. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.